Awal kalam, mulu rundiangan, salam takzim dari Ambo, sidang panangan Budiman, sambutlah salam nang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pai baburu mendepe ruso, ruso dijual ke pasar baso. Selamat datang Bapak Hermanto, selamat basuo ciloteh wanipin nanko. Bapak Ibu, para pemirsa Ciloteh Wanipin, hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Hermanto, anggota DPR RI Komisi 4, di mana beliau membawahi bidang, salah satunya bidang pertanian dan nelayan ya Pak ya? Pertanian. Nelayan. Dan hari ini adalah yang kedua kalinya kita bersama Pak Hermanto podcast dalam Ciloteh Wanipin. Pak Hermanto. Ya, Wanipin. Tema kita hari ini kelihatannya ini cukup alot nantinya nampaknya yang mau kita bahas dengan Pak Hermanto. Siap. Ada kemarin di dapilnya Pak Hermanto bertanya kepada saya. Iya. Setelah Pak Hermanto mengikuti Pileg 2024 kemarin, Pak Hermanto kemana aja katanya? Katanya nggak pernah ke Padang lagi. Padahal ini yang kedua kalinya saya podcast sama beliau di tempat yang sama, dan ternyata beliau masih tetap mengunjungi dapil-dapil beliau yang dulu. Ya Pak Hermanto? Ya. Walaupun di tahun 2004 ini belum beruntung kita ya Pak Hermanto. Pak Hermanto di DPRI, saya di provinsi. Kita sama-sama belum beruntung. Mudah-mudahan 2009 Pak Hermanto terpilih kembali nantinya. Masya Allah. Sebab saya lihat rugi lah orang Padang ini, dapil orang Padang, dapil Sumbar 1 ini nggak milih Bapak. Ya, Pak. Itu Pak yang ditanya oleh salah satu yang dulunya mungkin di dapil Bapak, tanya, Pak Hermanto saya habis Pileg ini kemana? Kemana aja katanya. Kok nggak pernah mencogok-cogok katanya Pak. Nah, gitu Pak. Benar. Iya. Silakan Pak Hermanto. Ya, siap. Ini pertanyaan yang berat Wanipin ya. Iya. Tapi ini adalah bagian dinamika kehidupan sosial politik kita ya. Betul Pak. Bahwa setiap orang itu ada beban yang terkandung dalam dirinya itu, nuansa sosial politik. Ya. Nah, tentunya ini bagi saya yang terjun ke dalam dunia politik, yang saat ini itu sudah mengabdi 3 periode. 3 periode 15 tahun. Ya, 15 tahun. Itu waktu yang dianggap tidak pendek ya. Iya. Nah, tentunya setelah pemilu kemarin, seperti yang Wanipin sebut tadi, ini kemana aja gitu kan? Iya. Ini kemana aja Pak Hermanto katanya? Kemana aja, ini seolah-olah ini menghilang gitu kan? Iya. Menghilang dari peredaran katanya. Menghilang dari peredaran. Asal jangan peredarannya aja hilang. Iya. Jadi saya jawab nih Pak Intin ya. Saya hampir setiap dalam seminggu itu ada 3 hari ada di Kota Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Ya. Tentu saya ingin sampaikan kunjungan saya terakhir itu adalah pada pekan yang lalu. Itu saya ada kurang lebih mengunjungi petani-petani di daerah-daerah itu berjalan selama kurang lebih 10 hari. Itu pekan yang lalu ya. Iya. Saya mengunjungi komunitas nelayan, komunitas petani, komunitas peternak, pekebun, masyarakat sekitar hutan, ya kan? Dan lain-lainnya, ya kan? Nah, tentunya selama 10 hari yang lalu itu saya mengunjungi di mana sentra-sentra itu ada, sekaligus memberikan advokasi, memberikan edukasi, juga sekaligus ada beberapa kegiatan yang kami serahkan kepada kelompok penerima manfaat. Iya. Nah, di antara yang kami kunjungi itu adalah ada juga di Padang ini, ada di Solo Selatan, ada di Damasraya, ada di Sijunjung, ada di Solok,
kemudian masuk lagi ke Padang. Padang. Nah, jadi di Solo Selatan itu saya menjumpai kelompok ternak, petani pekebun, kemudian juga menyerahkan beberapa jenis program yang di Solo Selatan itu kepada kelompok petani, kelompok pekebun, dan juga kelompok pembudidaya ikan. Ya kan? Nah, itu kami lanjut dari Solo Selatan, Sangir, masuk ke Lubuk Malako, terus tembus ke Sungai Kunyit, masuk ke Damasraya. Jadi kami melewati perkebunan dan hutan situ. Iya. Nah, itu kan jarang dilalui oleh orang ya. Iya, Pak. Saya pikir orang akan berhitung 2 kali kalau melintas jalan situ. Sebab sepi, Pak. Selain sepi, jalannya pun juga tidak ramah. Oh. Kan? Jalannya berlobang ya? Jelek. Berlobang dan berbatu. Kemudian sebagian daripada titik itu ya tidak ramah dengan kita berkendaraan di situ. Iya. Jadi memang di situ jalan itu perlu ada sentuhan pemerintah supaya mobilisasi masyarakat Solo Selatan ke Damasraya itu tidak perlu lagi melalui Sitinjau Laut. Iya. Jadi kalau ada warga Sumatera Barat yang datang dari Jawa, dia misalnya ingin ke Solo Selatan, tidak perlu lagi lewat Sitinjau Laut. Cukup dari Damasraya masuk ke perkebunan, kemudian menemui kawasan Solo Selatan, dan juga nanti nggak perlu lagi yang ke pesisir itu lewat Kota Padang. Iya. Cukup dia jalan melintas ke daerah Sungai Penuh, nanti turun sudah papan dia. Kalau jalan belahan yang ada di Sungai Kunyit dengan Damasraya ini sudah itu dibenahi, maka itu saya yakin mobilitas ekonomi pertanian di situ akan hidup. Iya. Karena masyarakat di situ adalah masyarakat pekebun, petani, ya kan, jadi perlu akses. Nah, kemudian kami di Damasraya itu pun juga menemui kelompok-kelompok tani, kelompok peternak, kelompok wanita tani, sekaligus menyerahkan di situ kemarin itu adalah program yang kita sebut dengan Biovlog. Biovlog. Ya. Nah, Biovlog ini adalah sebuah program yang diperuntukkan untuk kelompok pembudidaya ikan. Nah, sebuah program kalau dia kelola dengan baik, itu kelompok itu bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya bagaimana kami sebagai anggota DPR itu memberikan bantuan supaya ekonomi kelompok masyarakat itu bisa hidup tumbuh berkembang. Iya. Nah, jadi dari program-program itu saya melihat kelompok-kelompok yang menerima itu nilai pertumbuhan ekonominya itu cenderung meningkat, karena kan dia mendapatkan insentif bantuan. Iya. Gitu. Nah, lalu kami ke Sijujung, demikian juga sama ya, mengunjungi petani, peternak, pekebun, dan juga kami mengunjungi kawasan-kawasan hutan. Kenapa? Karena kami ini adalah bidang Komisi 4 itu yang membidangi pertanian, lingkungan hidup kehutanan, kelautan perikanan, bulog, Bapanas, atau yang dikenal dengan soal bidang pangan. Bidang pangan. Nah, bidang pangan ini ya bersentuhan langsung dengan komunitas-komunitas seperti itu. Karena komunitas itulah yang memproduk produk pertanian dan produk pangan. Iya. Dan itu adalah untuk kehidupan umat manusia. Nah, itulah sehari-hari urusan saya itu. Jadi begitulah saya dengan petani, nelayan gitu kan. Begitu Pak Ipin. Artinya Bapak Ibu para pemirsa Ciletewan Ipin terjawab sudah kan? Kemana Pak Hermanto usai pileg kemarin? Ternyata Pak Hermanto masih di Sumatera Barat. Siapa bilang Pak Hermanto di Jakarta aja? Masa? Iya. Artinya apa? Memang Sumatera Barat itu butuh wakil rakyat yang seperti beliau ini. Ya Pak Hermanto. Jadi rugilah masyarakat yang barangkali yang selama ini mendapat azas manfaat tapi tidak milih Pak Hermanto gitu. Nah, ini kan masalahnya demokrasi Pak. Iya, betul. Demokrasi ini kan ada sesuatu rasionalitas yang di situ tidak ada sesuatu yang bersifat absolut. Iya. Yang juga tidak bersifat mutlak.
bahwa seseorang dia itu membantu, lalu dia akan orang yang dibantu itu akan membantu lagi, itu di dalam dunia demokrasi itu nihil. Nihil ya Pak ya? Ya, jadi kalau saya melihat sebenarnya demokrasi itu kalau kita masukkan unsur etik, nah itu yang adiom yang Pak Ipin sebutkan tadi itu berlaku. Itu yang kita sebut dengan take and give. Take and give. Ya kan? Nah, tentunya kalau kita masukkan unsur etik dalam dunia demokrasi, ya kan? Itu bisa berlaku itu. Tetapi kalau kita masuk ke dalam dunia demokrasi yang katakan bebas etik, ya seperti sekarang ini ya Pak ya. Kurang lebih gitu. Nah itu apapun juga bantuan kita sebelum pemilu, hilang Pak. Itu masyarakat itu menurut saya itu tidak take and give di situ deh, karena ada semacam saya ingin sebutkan di sini pergeseran paradigma di masyarakat kita. Pemahaman masyarakat itu tentang demokrasi. Pergeserannya di mana? Saya melihat begini, kalau dalam teori ekonomi itu ada yang kita sebut dengan goods. Goods itu adalah barang. Nah, dalam teori ekonomi barang itu terdiri dari dua jenis, yaitu intangible goods dan tangible goods. Ini barang yang tidak kentara, tidak nampak, disebut barang juga walaupun bukan nampak, ya kan? Ada juga barang yang nampak, bisa dilihat, bisa diraba, bisa diukur, bisa dinilai secara langsung. Jadi ada explicit cost yang bisa kita ukur. Nah, jadi pemahaman demokrasi masyarakat itu bergeser ketika yang sesuatu yang bersifat intangible itu bisa diperlakukan seperti tangible goods ini. Nah, kalau tangible goods ini kan orang bisa jual beli. Barangnya berwujud tangible ini kan. Ada wujudnya. Ada wujudnya, orang kan bisa jual beli. Nah, jadi ada yang kita sebut dengan intangible goods itu barangnya tidak kentara, ya kan? Tapi orang bisa melakukan jual beli di situ. Begitu. Ya barang dan jasa, kan nanti ekonomi disebut barang dan jasa. Jasa itu adalah sesuatu yang tidak berwujud, tidak terlihat, ya kan? Tapi orang menghargainya. Nah, sekarang apa yang disebut orang suara itu kan sesuatu yang tidak berwujud dalam proses demokrasi. Ya kan? Nah, itulah yang sekarang ini pemahaman orang menjadi bahwa suara itu bisa menjadi diperjualbelikan. Tangible ya. Tangible, nampak jadinya. Barangnya nggak nampak. Barangnya nggak nampak. Dan transaksinya pun juga tidak nampak. Ya kan? Tetapi orang merasakan itu. Ya kan? Apa tadi Pak transaksinya nggak nampak saat pileg ya? Iya, dia nggak nampak transaksi itu. Ya kan? Nah, jadi karena dia tidak nampak, orang jadi menduga-duga saja. Tapi faktanya ada. Sementara orang bilang kan, wah ini Bapak ini kemarin ada nerima serangan ini katanya. Tapi serangannya tuh kita nggak tahu nih Pak. Apakah itu serangan subuh, serangan maghrib, ya kan, serangan isya, pokoknya ada serangan katanya. Betul. Nah, ketika orang ini diserang, misalnya ada sebuah anggota dewan yang telah memberikan bantuan pokir kepada kelompok masyarakat. Ketika serangan ini kena tangible ini, hilang ini Pak. Hilang. Itulah yang kita rasakan ya. Kita nih diskusi interaktif aja Pak. Supaya enak TikToknya kan. Pak. Nah, jadi di situ ada yang saya sebut tadi itu adalah pergeseran pemahaman atau paradigma tentang hakikat daripada sebuah suara dalam dunia demokrasi. Betul. Ya kan? Nah, tentunya kita harus mengketeriakan demokrasi ini berbagai level. Ada level-levelnya. Ada level-levelnya. Makanya ada yang kita sebut dengan high demokrasi, middle demokrasi, dan low.
Yang kita sebut dengan high demokrasi itu adalah sebuah demokrasi yang prosesnya itu syarat dengan nilai. Iya. Ya kan, di situ ada etik, Iya. di situ ada moral. Iya. Ya kan, orang kalau dia memilih pemimpin, yang dilihat itu adalah kapasitas orangnya, Iya. Bukan tasnya ya. bukan tasnya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kan di dalam dunia ini kan ada orang yang memiliki kapasitas, Iya. tapi belum tentu punya tas. Iya. Ada orang yang punya tas, tapi tidak punya kapasitas. Tapi dia pengen juga. Pengen ya. Ini gimana nih Pak? Nah, Dia itu yang high. yang high ya. High, ya. Nah, kemudian yang middle ini ya itu lah 50-50 ya kan. Itu orangnya sifatnya wait and see. Iya. Lihat dulu. Kusia kok. Kau siapa? Ya kan? Kok di mana selama kok? Ah, Ya Pak ya. iya kan? Iya. Lihat lu lah. Saya Iya. suku Iya. ya kan? Ini lebih tinggi. Iya. Itu. Ini banyak biti ya. Itu. Kalau banyak biti, berarti Cik Soro. Baru di situ kan, Iya, iya, dia iya. masih middle, dia masih mempertimbangkan orang ini, baik apa enggak, Iya. ya kan? Nah, terus masuk ke level yang low. Nah, low inilah yang kita kenal, banyak orang menilai pemilu kemarin itu adalah brutal. Iya. Ya kan, Pak Arifin sendiri kan sering mendengar kan? Iya, Pak. Orang menilai bahwa itu adalah pemilu Saya termasuk pelaku di pileg, pelaku dalam pengertian calon. Ya, oke. Dan saya betul-betul merasakan dan melihat memang pileg kemarin adalah pileg paling brutal. Ya, Sehebat apapun kita, Pak Hermanto, Iya. nama kita ini orang kan tahu misalnya nih, Benar. siapa nggak kenal dengan saya, misalnya Iya. nama saya. benar. Nah, cuma karena tidak kasih serangan subuh, serangan kiri kanan, ya tetap juga yang dipilih itu yang datang. Kadang-kadang kita juga sering membantu masyarakat dalam berbagai hal, Ya. misalnya menolong dia masuk sekolah, misalnya, Benar. atau meringankan biaya, kita bantu. Benar. Di saat pemilihan tidak kita yang dipilih, Benar. yang lain dipilihnya, Iya. karena mereka kena terdeteksi radar ada serangan. Nah, itulah yang kita sebut dengan low demokrasi. Low ya, low. Nah, low demokrasi ini adalah ya tingkatan terendah. Ya kan? Tingkatan terendah ini orang menilai sesuatu yang berharga, Iya. itu di level low ini barang itu menjadi ambigu. Sebuah community jadi. Menjadi komoditas. Komoditas, betul. Jadi iya. komoditas dia. Iya. Kalau di atas tadi adalah value, sekarang dia jadi komoditas. Komoditas. Nah, ketika dia jadi komoditas inilah, maka orang bertransaksi di situ. Iya. Ya kan? Nah, berapa lu mau? Iya. Ya kan? Nah, Bisa, ketika le mau, le namo, Iya. cek soro dotoi. Kan mode itu. tuh. Kalau yo aman. Nah, Aman, ya kan? bara orang kakak kok. Itu kan? Sampai segitu ya Pak ya. Sampai segitunya, ya kan? Nah, tentunya kita sebagai negara yang berasaskan Pancasila, Iya. ya kan? Dan kemudian ada amanat konstitusi di situ, ada value demokrasi dalam Pancasila dan Iya. konstitusi itu, maka seharusnya masyarakat ini mengarahkan cara pandang tentang demokrasi itu setidak-tidaknya mendekati kepada value yang ada di dalam Pancasila dan amanat konstitusi Iya, amanat itu. konstitusi. Kenapa saya sebutkan itu? Karena di dalam Pancasila, di situ kan kita diajarkan etik, Iya. diajarkan moral. Di dalam konstitusi kita diajarkan aturan, Aturan. ya kan? Bagaimana ini harus begini, harus begitu. Nah, itu ada aturannya, ya kan? Nah, itu kan turunannya lagi adalah ada undang-undang. Undang-undang ya. Nah, undang-undang inilah nanti yang menjadi pedoman teknis kita. Iya. Nah, jadi kalau kita misalnya membangun high demokrasi, maka rujukannya itu adalah Pancasila Pancasila ya. dan undang-undang dasar dan undang-undang yang mengaturnya. Nah, ini yang seharusnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat, Iya. bahwa kita memilih pemimpin itu harus kita lihat pertama kapasitasnya, yang kedua kapabilitasnya, Kapabilitasnya. ya, yang ketiga adalah aksesibilitasnya. Nah, bukan orang datang-datang ujuk-ujuk
oh ini ada segepok ini, Iya. ya kan? Nah, tolong begini begitu. Nah itu cara-cara demikian itu sebenarnya kalau kita sebut itu adalah jauh panggang dari api. Jauh panggang daripada api, dah, Pak? Iya. Iya. Nah jadi sehingga hasilnya apa? Hasilnya itu adalah kita memilih terpilih, ya kan? Nah, ya alam lah kita Iya. sesuai dengan karakter masyarakatnya lah gitu kan. Begitu Pak Yogi. Iya, kita melihat dengan yang Pak Hermanto sampaikan, terpilihlah nanti orang-orang yang kita tidak mau nyebut nama lah. Iya. Orang-orang yang ya berdasarkan yang tadi, Pak. Iya. Sehingga ke saya pernah juga masyarakat bertanya, Pak Wanipin katanya, Pak Wanipin bisa bantu saya. Saya siap bantu semua orang, kata saya. Bisa minum dulu kan? Oh iya Pak, boleh minum Pak, minum kopi dulu Pak. Nah, Pak Yogi minum kopi. Pak Hermanto minum teh. Nah, kalau digabung jadi kopi teh. Kopi teh. Kalau bisa juga jadi teh kopi. Teh kopi, Pak. Nikmat. Minum dulu Pak. Siap. Deh, lama kopi ya Pak. Masya Allah, ini memperpanjang obrolan nanti. Iya. Bisa tambah 2 kali lele kopi kok Pak. Ah bisa. Jadi tambah pula nih Bego, politik kita. Iya. Jadi memang pemilu yang kemarin, pileg kemarin tuh terasa betul sampai hari ini Pak Hermanto. Dan kemarin juga ada saya berdialog dengan yang lain bahwa katanya anggota-anggota dewan yang baru-baru ini kan banyak yang melalui, ya kita tidak mau menyebut lah ini melalui politik, ini enggak. Iya. Cuma nanti masyarakat, jika ada anggota dewannya yang barangkali tidak pernah lagi ke daerah pemilihannya, Benar. jangan marah. Ya benar. Ya, sebab kenapa? Sebab mereka sudah beranggapan kita sudah transaksional namanya. Ngapain lagi? Kan begitu. Jadi yang namanya konsep jual beli itu, itu konsep putus. Jadi konsep putus ini kan dulu kan saya sudah beli. Iya. Ngapain lagi nuntut kan? Iya. Saya kan sudah beli 300, 500. Iya. Dan kalau saya nggak datang ke tempat Bapak Ibu, ada. Makanya kenapa? Iya, jadi namanya transaksi jual beli, barangnya itu sudah oke sama Iya. oke, ya kan? Nanti ada rugi atau untung di situ, itu sudah putus di situ. Iya. Jadi kalau nanti ada berharap lagi, misalnya, oh dulu kan saya pilih, kenapa sekarang nggak begitu, gitu kan? Nah, itu konsekuensi. Gitu. Ya dulu kan lambo agi kepeng macet. Nah, kan begitu Pak. Betul. Kini apa lagi tuntik lah. Ya artinya kita melihat caleg-caleg kemarin itu juga banyak yang incumbent yang bertumbangan. Yang boleh dikatakan memiliki serangkaian program hebat Pak Hermanto. Benar. Ya, tapi hari ini kalah. Ya. Mereka kalah dan ya barangkali mungkin ada pandangan tersendiri Pak Hermanto terkait dengan ke depan ini harus kita perbaiki untuk 2029. Ya. Apakah ini kita biarkan atau ini harus ada kebijakan-kebijakan terkait dengan hal ini? Ya, saya membaca kecenderungan ya. Ya. Itu nanti ke depan itu ada 2 ekstrim yang mungkin terjadi. Ya. Apakah nanti pemilu itu akan lebih brutal, Ya. ya kan? Ataukah mengarah kepada Lebih baik. lebih baik? Ya. Inilah nanti kita coba mengawalnya, ya kan? Ini barang harus dikawal. Kalau dia tidak dikawal, ini dia akan mengarah kepada brutalisme. Iya. Tapi kalau dikawal, mengarah kepada perbaikan, maka setidak-tidaknya walaupun dia tidak sampai pada sempurna perbaikan, dia setidak-tidaknya sudah mengarah ke sana. Iya, harus mengarah merubah ya. Merubah. Nah, makanya ada diskusi tentang perubahan, itu adalah konteksnya adalah perubahan kepada arah perbaikan. Iya. Bukan perubahannya itu kepada brutalisme gitu kan. Nah, perubahan pada perilaku pemilih. ya. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat tren ya, tren pemilu itu dari tahun ke tahun ke tahun. Nah, kita mulai katakan tahun 1955. Iya. Nah, itu adalah dianggap pemilu yang paling murni. Bersih, Pak. Bersih. Ya kan? No politik. No politik uang. Apa namanya? Iya. Money politik. Politik. Oh. Nah, itu kan tokoh-tokoh yang tampil juga orang berkelas. Berkelas. Ya kan? Yang punya latar belakang historis perjuangan yang luar biasa, peduli gitu kan. Nah, Terahnya jelas. ya kan?
Setelah itu pemilu itu cenderung lambat laun ke arah ya yang terakhir disebut pemilu yang paling berutang. Iya. Ya kan? Nah, katakan kita masuk ke masa reformasi. Ada sedikit perbaikan di masa reformasi. Ya kan? Pemilu pada tahun 99 itu adalah pemilu juga mengembalikan pemilu kepada demokrasi yang sebenarnya. Yang sesungguhnya ya, Pak. Nah, tapi setelah itu kan pemilu itu brutal lagi, Pak. Dia sudah kembali ke jalan yang benar. Iya. Lambat laun brutal lagi dia. Nah, saya pikir Pak Ipin ya, ini kan namanya siklus peradaban ini kan terus berputar, ya kan? Nah, jadi pada masa reformasi itu adalah kembali kepada demokrasi yang sebenarnya, ya kan? Kemudian diawali dengan tahun 99 kita sudah berdemokrasi dan pemilu di situ pilpres segala macamnya sudah oke. Tapi kan sekarang mengarah ke sini nih, terus terjadi sedikit demi sedikit penyimpangan dari high demokrasi itu, ya kan? Sehingga terakhir orang menilai kebanyakan itu mengatakan bahwa pemilu kemarin itu paling brutal. Nah, jadi kalau kecenderungan demokrasi itu seperti itu, satu saat nanti itu akan kembali lagi siklus sejarah yang kita sebut dengan ada perubahan. Perubahan besar yang itu adalah keinginan bangsa secara keseluruhannya untuk mengembalikan demokrasi itu kepada jalan yang benar. Jalannya yang jalan lurus ya, Pak ya? Iya. Balik lagi dia. Nah, jadi balik lagi. Jadi jarum itu akan nanti balik lagi. Karena orang merasakan bahwa ternyata pemilu dengan hasil begini ini nggak ada manfaat. Iya, karena menghasilkan outputnya adalah anggota DPRD-nya. Betul. Nah, kalau dia sudah kembali ke titik semula, ke jalan yang benar, tentu anggota-anggota dewannya yang dihasilkan tentu juga memiliki nilai. Betul. Jadi beginilah ini Pin ya. Dalam sebuah konsep itu disebutkan teori input output, ya kan? Ada yang disebutkan kalau sampah yang masuk, yang hasilnya pun juga sampah. Iya. Ya kan, diproses jadi sampah lagi kan. Kemudian ada juga sampah yang masuk karena diprosesnya secara bagus, maka hasilnya adalah jadi barang bagus. Iya, jadi berlian dia. Nah, jadi berlian. Jadi kan itu sangat tergantung 3 titik. Input, proses, output, dan output. Nah, kalau inputnya bahan bakunya bagus, diproses secara bagus, maka barangnya pun juga bagus, berkualitas. Tapi kalau misalnya inputnya adalah barangnya bagus, tapi diproses tidak bagus, prosesnya centang perenang kata orang. Begitu, centang perenang ya? Bukan perenang centang. Sekarang ini banyak centang perenang, Pak. Centang perenang. Centang perenang bahasa Minang itu. Jadi kalau proses inputnya bagus, prosesnya bermasalah, outputnya pasti masalah. Nah, makanya masyarakat itu perlu memahami proses input, proses dan output ini. Kenapa? Karena masyarakat harus sadar kalau dia memilih, dia harus ada tanggung jawab dan harus ada konsekuensinya. Itu yang penting. Kalau saya misalnya memilih si Fulana, pasti dia orang ini ada ekspektasi. Misalnya ada seseorang, Pak Wan Ipin misalnya caleg, dia memilih Wan Ipin. Seseorang ini ada ekspektasi terhadap orang dipilihnya. Dari mana dia ekspektasinya itu yang dia dapatkan? Nah, ketika orang ini turun ke masyarakat, kemudian dia katakan, saya nanti kalau terpilih saya akan begini. Iya, ada programnya. Ada programnya, ada yang akan segera dibangunnya. Itu kan ekspektasi. Iya. Ya kan? Tapi itu harus ada sebuah proses yang kita sebut dengan proses yang berkelanjutan, sustainable proses. Sustainable proses. Jadi proses berkelanjutan selalu ada orang yang melakukan, tapi ada juga orang yang melakukan pengawasan, ada juga penegakan. Nah, ini sangat penting, ya kan? Kalau kita ingin melahirkan sebuah pemimpin di dalam sebuah proses itu, ya kita lihat ini, ya kan?
seseorang atau masyarakat atau bangsa ini, dia memilih seseorang itu akan mewakili dia, nah, dia itu ada ekspektasi. Iya, iya. Saya kalau memilih dia buat apa kalau dia nggak dia bantu saya dalam konteks membangun bangsa ya. Iya. Tapi kalau dia cuman hanya nanti di situ ya cuman tadi Bang Ipin sebutkan sudah terpilih dia cuman hanya di sana aja. Iya, dia diam-diam aja di kantor, tidak pernah lagi melihat dapilnya, ya Pak ya. Nah, masyarakat, kalau masyarakat ada bertanya ke saya, Pak Wanipin, si A itu jadi dewan tidak pernah duduk lagi. Coba dilihat dulu prosesnya. Betul. Iya, itu jawab saya, Pak. Benar. Lihat prosesnya dulu, Ya. maka akan terlihat di situ output. Kita bisa ambil kesimpulan. Ya. Ini benang merahnya. Benar. Nah, kan begitu, enggak, Pak? Ya. Nah, jadi memang kalau yang kita sebutkan tadi awal itu tadi disebut ada tangible goods, Iya. kan? Intangible good itu sudah menjadi sebuah yang diperjualbelikan, maka di situ berlaku hukum pasar. Iya, berlaku hukum pasar kan? Berlaku hukum pasar. Iya. Nah, itulah kita sebut pasar politik. Iya, Nah, pasar politik itu adalah yang diperjualbelikan apa? suara. Suara. Iya. Berarti kita bisa bikin pasar nanti ini Pak Hermanto. Nah, itulah Kalau makanya seperti ini. saya berenung ya, udah lama Iya. saya berenung ini, udah hampir setahun lah ini proses politik kita ini apa gitu kan. Iya. Saya sudah membaca dikasih ini suara ini sudah menjadi sebuah bentuk barang. Nah, ketika saya terjemahkan dalam yang lebih teknis lagi, kalau barang berarti ini pasar. Ada pasar. Ada pasar. Iya. Berarti di situ diperjualbelikan. Iya. Nah, kalau sudah ada terbentuk pasar, maka di situ ada harga. Ada nilai. Bukan nilai lagi. Harga ya? Ada harga. Ada harga. Harga itu ditentukan di situ. Pasar politik itu tidak ada harga standar. Kalau di dalam misalnya di pasar pasar beras, nah itu ada headnya. Ada headnya. Ya. Harga enceran tertinggi. Harga eceran tertinggi, ya kan? Artinya masyarakat dia bisa beli sebatas tertinggi harganya itu, ya kan? Nah, kalau ada yang lebih dari itu dilihat lagi jenis barangnya apa. Iya, iya. Kualifikasi barangnya jenis apa. berasnya. Iya, jenis berasnya. Ada anak daro, ada sokan tulisannya Iya, kan. ada ampulai. Ada pulai apa namanya? Ada anak daro, ada Anak ampulai. daro, ada orang pulai. Ada Orang orang pulai, gitu kan. Nah, jadi nanti ada pasar politik itu. Nah, sayangnya pasar politik ini ya kalau kita sebut kan nggak pernah terungkap. Iya. Tapi ada. Iya, pasarnya gaib. Itu yang disebut dengan black market. Black market ya. Black market ya. Iya. Pasar hitam. Jadi pasar hitam ini betul-betul penuh dengan keabu-abuan Pak Hermanto. Bukan abu-abu lagi. Iya. Pokoknya semua itu serba gelap. Iya, serba gelap. Nah, tapi orang merasakan. Orangnya ada. Orangnya ada. Pelakunya juga ada. Pelakunya ada. Gitu kan? Jadi Pak Hermanto, nilai suara itu sama dengan batu cincin saya ini. Oh, bisa jadi. Nah, batu cincin ini Pak. Benar. Sebab batu cincin ini dia nggak ada nilai. Nilainya adalah berdasarkan suka sama suka. Ya, betul. Dia suka, ini berapa beli? Ya. Saya beli misalnya 1 juta deh. Iya, sepakat. Nah, deal. Ya. Nah, jadi ini kan kembali lagi terhadap utility. Seseorang membeli barang itu tergantung perspektif dia tentang utilitas daripada barang itu. Iya, utilitas barang. Nah, di dalam pasar politik utilitas itu pun juga ada. Apa bentuk utilitas? Yaitu kalau saya memilih dia, Iya. ya kan? Nanti ada proposal terkait dengan program pembangunan bisa diproses melalui mereka yang terpilih itu, yang dipilihnya. Iya. Kan begitu? Betul. Nah, itu utilitasnya itu. Utilitasnya ya. Iya. Tapi kalau saya merasa dia memilih simpulan ini, dirasa tidak ada utilitasnya, ngapain saya pilih? Ya kan? Iya. Tapi yang saya maksud utilitas dalam pasar politik itu, atau yang kita sebut dengan barang politik, itu adalah utilitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi barang itu untuk perbaikan bangsa dan negara. Iya. Begitu. Jadi kalau dia terpilih seseorang itu, maka dia punya peran untuk memperbaiki
bangsa dan negara ini. Nah, itu utilitasnya. Bukan kelompok ya Pak ya? Bukan. Jadi seorang kalau sudah terpilih itu, dia harus sudah mengayomi semua. Berarti bukan hanya sebatas dapilnya ya Pak Hermanto. Misalnya dia anggota Dewan Padang ini, ya, terpilih. Dia dapilnya dapil 6 misalnya. Ya. Apakah dia mengayomi seluruhnya atau dapilnya saja? Di dalam dapil ini kan tidak semua orang yang memilih dia kan? Iya, betul. Kan? Ya. Nah, ada normanya di dalam sumpah jabatan anggota DPR. Nah, salah satu frasanya itu berbunyi, anggota DPR wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya. Itu yang pertama ya, dapilnya. Itu normanya. Ya. Di dapilnya. Artinya di dapilnya ini siapapun juga masyarakat di dapil itu memilih atau tidak memilih calon itu. Calon ini, ya. Dia harus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu. Betul. Jadi dia tidak mengatakan dulu lebih lembo. Iya. Pak, ambo rencana kami minta tolong nggak Pak? Atuh Bu, Pak. Waduh. Minum je loh. Minum je loh. Minum loh. Waduh, masyarakat minta bantuan nggak Pak? Wah, meminta speaker aktif. Adek itu nyatanya ada calon kok. Ibu lebih lembo tak? Enggak Pak, saya. Minta kan ibu pilih. Kadang-kadang kita sedih juga mendengar seperti itu Pak. Ya, satu sisi sedih, tapi masyarakat pun juga harus sadar. Iya. Ya kan? Sadar itu apa? Si Fulan ini dia jadikan saya tidak milih. Iya. Ya kan? Ambo ada satu milih ya dong. Dia tetap milih ya kan? Artinya dalam konteks itu masyarakat itu pun juga dia bahasa orang awaknya kan, bahasa orang Kerit aja ya. Iya. Tahu diri lah segitu. Oh iya. Tahu daerah aja gitu mas gitu. Gitu. Nah ini jadi apa, relasi itu jadi enak walaupun seseorang sudah terpilih dia wajib mengayomi semua masyarakat di situ. Ya kan? Gitu. Kadang-kadang Pak Hermanto, orang yang tidak memilih itu, ketika menang misalnya, anggap salah menang Pak Hermanto, hanya memilih Pak Hermanto lo kecil sudah tuh mah. Nah inilah yang sebenarnya tidak sehat. Iya. Ya kan, kenapa tidak sehat? Dia milih Pak cek kan. Ada orang datang mengaku-ngaku. Iya itu. Ya kan? Ya syukur-syukur dia memang dia memilih. Dia memilih kan. Ada orang datang dulu ambo milih aja mah. Ambo siapa? Saya keluarga menyuplos Pak Hermanto mah. Ya kan? Kalau nyuplos menang lah Pak Hermanto. Nah Pak. Iya. Kan seperti itu Pak. Realita yang ada ini kan begitu. Nah jadi memang pendidikan politik ini itu tidak bisa sekali jadi. Ya kan? Sebab faktor-faktor pengganggunya itu banyak. Atau kita misalnya, saya ibaratkan kita kalau menanam tanaman, padi katakan atau apalah, itu pasti tumbuh gulma. Iya. Kalau gulma ini tumbuhnya lebih hebat pula dibandingkan dengan pokok. Dibanding padi. Nah, dibanding padinya kan. Nah, oleh karena itu maka peran kita di dalam menumbuh kembangkan demokrasi yang baik itu, gulma ini harus kita selesaikan. Iya. Ya kan? Nah, karena yang kita butuhkan adalah pokoknya yang ditanam. Karena pokok inilah yang nanti akan memberi berkah. Ya kan? Kalau gulma dia nggak memberi berkah. Nah, jadi dalam dunia politik tadi itu ada juga gulma. Pengganggu gulma ya Pak ya. Gitu. Kalau gulma berarti beradik kakak dengan parasit tuh Pak. Kurang lebih ya. Parasit. Ya, parasit ataupun hama. Ya. Gitu kan. Kalau hama itu hama wereng. Ya pasti berterbangan lah ketika ada politik kan. Ya, kalau dalam politik namanya yang disebut hama atau gulma itu yang money politik itu. Money politik. Ya kan? Ya. Money politik. Kemudian penipuan suara. Iya, ya kan? Macam-macam lah, ada pergeseran pengambilan suara dari mana ke mana gitu kan. Nah itu karena tergantung juga, kalau dia tidak ada saksi pasti bisa digeser kan begitu. Nah itu dia, itu kan disebut dengan kita tidak jujur menerapkan aturan gitu. Itu gulma juga. Gulma itu hama itu. Mudah-mudahan 2009 tidak ada lagi hama. Semoga begitu. Kita berharap 2009 itu lebih baik. Insya Allah. Ada perubahan Pak Hermanto dibandingkan
yang 2024 ini yang paling gila. Nah, tapi begini Pak Ipin itu kan. Ini adalah sebuah pertarungan dua ekstrim ya. Artinya ada perubahan kepada brutalisme Iya. dan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini komunitasnya saling, mana yang kita sebut adu kuat. Berarti ini aliran kiri, aliran kanan ya Pak? Itu dalam konteks pemilu ya. Pemilu ya. Artinya ini ada orang yang senantiasa memelihara model begitu. Iya. Ada juga Ada yang menolak kan ada gitu. yang iya, artinya pro kontra itu sangat tinggi. Nah, ketika dihadapkan pada pro kontra yang tinggi itu, kita melihat arus besarnya kemana, Ya. ya kan? Nah, tapi arus besar ini sangat tergantung kepada masyarakat yang mengarahkan gelombang itu kemana. Berarti Begitu. ada tukang atur gelombang ya Pak ya? Ya, tukang ngatur gelombang itu adalah aktor. Aktor. Aktor itu siapa? Ya, aktor itu adalah ya juga calegnya, Ya. ya juga penyelenggara pemilu, Penyelenggara pemilu, juga pengawas pemilu, pengawas. juga rejimnya begitu. Ya. Nah, begitu. Dimainkan semuanya kan begitu. Ya, nah, jadi kalau misalnya ada aktor-aktor ini mengikuti aturan yang tepat dan benar, maka terbentuklah harmonisasi. Iya. Ketika harmonisasi politik terjadi, maka orang terjun ke dalam dunia politik itu akan tercipta sebuah demokrasi yang efisien. Iya. Kan? Ketika tercipta demokrasi yang efisien, maka semua orang yang terlibat di dalam proses politik itu dia mengandalkan kejujuran, etik, moral, ya kan, menghargai orang lain, ya kan. Iya. Nah, ini yang harus terjadi dalam proses politik, ya kan. Tapi kalau ada orang ujuk-ujuk suara itu diperjualbelikan, ya sudah, kita namanya proses yang sudah terbentuk ini, ibarat kata orang itu adalah panas setahun, Iya. hilang karena Hujan sehari. sehari. Iya. Awak lah Manaruko, lah dia bantuan melalui Alsintan banyak-banyak. Ya betul. Dan soroko kau orang lagi kan. Itu harusnya harus ada lah take and give tadi lah, etik kita bicara etik, rasa, rasa itu yang penting. Masyarakat Sumatera Barat pasti akan kehilangan, khususnya dapilnya Pak Hermanto ini. Besok kamu ngadu lah. Masa. Buya tolong buya kamale, buya aku ada duduk gini rumah. Iya betul. Ya, tapi nak hati jawaban itu. Ayo tolong ya lah. Ya. Kita ini kan hidup dalam dunia sosialita ya. Namanya saling tolong menolong itu kan dianjurkan ya dalam kita sebut dengan wal asri. Iya. Ya. Itu adalah konteksnya itu adalah tawasi bil haq. Itu adalah saling mengingatkan dalam kebaikan. Allah birri wa taqwa. Itu adalah saling tolong menolong dalam ketakwaan. Nah, kalau kita turunkan kepada nilai yang lebih teknis, itu adalah tolong menolong kebaikan dalam dunia demokrasi. Tolong menolong. Nah, supaya demokrasi itu sehat, tumbuh berkembang, orang di situ terjadi regenerasi itu terjadi secara normal, ya kan, bukan karena karbitan. Nah, bukan karena uang. Hariko banyak yang karbitan Pak Hermanto. Oh gitu ya. Banyak yang karbitan gini mah. Baik Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipit, bincang-bincang kita dengan Pak Hermanto ini sangat luar biasa, mengalir seperti air mengalir. Masya Allah. Amazing bahasa kitanya. Sampai-sampai lupa saya kepada apa pokok pembahasannya begitu. Ya Pak Hermanto, karena ini saking mengalirnya. Iya. Dan ini barangkali ke depan saya yakin Pak Hermanto masih di Padang ke depannya, ya kan? Kita akan sambung di podcast yang berikutnya. Ya, oke Pak Ipin. Dengan Sumbar ini itu adalah ibarat saya ikan dengan air. Iya. Kan? Artinya Sumbar ini kan ya negeri saya, kampung saya, kan? Saya orang Minang asli. Orang Pariaman. Sidi Badari lo. Ya kan? Suku Tanjuang. Ya kan? Mona Hermanto. Kalau mau dapat balik ke kampung, ke orang. Iya. Ya kan? Nah, jadi
saya itu tetap ada ikatan emosional dengan kampung ini. Kampung dalam konteks Sumatera Barat ya, bukan hanya Piaman. Iya, iya. Tapi kita ini kan ada 19 kabupaten. Kabupaten kota, Pak. Ya kan? Siapa tahu nanti 19 kabupaten kota ini kita datangi satu-satu kan? Iya. Bersama Wanipin. Iya. Hah? Bisa jadi gubernur Pak Hermanto. Bisa jadi wakil gubernur. Iya, iya. Kalau ada datang itu ya nak Hermanto. Iyalah. Senang balik kabupaten kota, Pak. Kan? Iya. Kalau waduh semua di ladang, waktu tik nak Hermanto. Awak akan lanjutkan. Siap. Beko dengan sesi-sesi selanjutnya. Siap. Kita akan selalu bersama Pak Hermanto sampai menjelang 2029. Nah, dibuat podcast jo Pak Hermanto tadi. Mudah-mudahan Pak Hermanto duduk adik. Awak doan. Nah. Kalau ada semua di ladang, mulai kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita semua panjang, minggu depan atau sekebulan lagi kita berjumpa lagi. Masya Allah. Naik oto ke Padang Panjang, membuta jalan pada Sikek, menaruh balam 3 gayo, kok dirantang nama panjang, elok dipunta naknya singke. Ambil saja nampak gunung. Amin. Burung Dian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.